Engkau mendengar seruan hatiku dan geluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan geluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab kami milik-Mu, Tuhan, ku serahkan semuanya. Oh, ku percaya Engkau selalu ada. Sebab aku ini anak-Mu, tak ku pertahankan kehendak-Ku, biar kehendak-Mu, Tuhan, rencana-Mu Bapa terjadi atas hidupku. Haleluya.
haleluya, ku serahkan hidupku Tuhan, karena ku tahu Engkau yang pegang hidupku. Ku takkan takut, takkan gentar bersamamu, oh Yesusku. Oh, pegang tanganku Tuhan, haleluya. Na 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 na. Kami mau terus percaya, sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Oh, sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Oh, sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku milik-Mu, sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Oh, biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu, oh, biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu, oh, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita patut bersyukur karena kemurahannya kita boleh ada sebagaimana kita ada. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan. Bapak Ibu bisa menyimaknya dalam Alkitabnya masing-masing. Begini bunyi firman Tuhan.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Puji nama Tuhan. Saudara, dalam menjalani kehidupan kita, di setiap harinya ketika Tuhan izinkan kita kembali bisa beraktivitas, ketika kita kembali diizinkan Tuhan membuka mata kita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita di sepanjang hari yang Tuhan sediakan, memang ada banyak pilihan gitu ya yang harus kita pilih dan kita lakukan. Tentunya bahwa apa yang kita lakukan itu akan membawa kita kepada sesuatu yang bisa jadi itu sesuatu yang menyenangkan karena kita sukses melakukannya, berhasil melakukannya. Ada juga kalanya yang tidak berhasil atau tidak tercapai dengan apa yang sedang kita kerjakan. Nah, tentunya itu pernah kita alami. Itu pernah terjadi dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini firman Tuhan ingin menunjukkan sesuatu sebenarnya. Setiap orang memang mempunyai keinginan, harapan, sesuatu yang terbaik. Kalau kita berdoa, kita beribadah, kita ingin punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan endingnya kita akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Kalau semua orang pengen pergi ke surga, mereka ingin masuk dalam kerajaan surga, maka firman Tuhan jelas menunjukkan di sini. Bukan orang yang hanya berseru-seru saja. Bukan hanya orang yang bisa memanggil nama Tuhan saja. Bahkan kalau saudara nanti baca di dalam perikop ayat ini, dijelaskan tidak hanya orang-orang yang hanya memanggil Tuhan, tetapi orang-orang yang juga melakukan nubuat, mengusir setan, melakukan mujizat mungkin ya, dalam pelayanannya. Ternyata itu tidak cukup untuk sampai kepada surga, untuk sampai kepada keberhasilan. Nah, untuk itu pagi hari ini ada sesuatu yang Tuhan ingin tunjukkan, yang harus kita mengerti. Dalam kehidupan kita memang ada banyak goal ya, keinginan, harapan yang sedang mungkin terancang dalam pikiran kita. Yang sekolah mungkin pengen goalnya lulus dengan nilai yang terbaik. Nanti kalau sudah lulus bisa mendapat pekerjaan juga yang sesuai dengan gaji yang mungkin besar. Ada banyak harapan-harapan itu. Dan kita percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan semuanya. Tuhan sudah memberikan suatu akhir yang luar biasa dalam kehidupan setiap anak Tuhan. Tetapi kita perlu tahu bahwa semuanya itu bisa kita raih tidak hanya dengan kita melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita di dunia ini. Tugas dan tanggung jawab kita itu harus disesuaikan dengan apa yang Tuhan instruksikan. Apa yang Tuhan instruksikan? Coba kalau kita lihat di sini dikatakan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudara boleh bekerja di dunia ini, saudara punya tanggung jawab untuk bekerja. Saudara boleh melakukan apapun di dunia ini, bebas. Tetapi saudara harus mengerti dan memahami bahwa apa yang saudara lakukan itu harus disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Kalau saudara bekerja di dunia ini, saudara kerja dengan benar, saudara kerja dengan penuh tanggung jawab. Coba kita lihat apa yang diajarkan Tuhan
ketika kita harus bekerja dengan tanggung jawab. Lakukan seperti untuk Tuhan. Nah, hal itulah yang dimaksud Tuhan. Bukan berarti kalau saudara ada di dunia ini melakukan kehendak Tuhan, berarti ke gereja terus. Melakukan hal yang rohani terus. Tidak seperti itu. Saudara boleh melakukan apapun yang ada di dunia ini. Tetapi jangan lupa apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang perlu saudara mengerti. Artinya menaati firman Tuhan. Kalau Tuhan mengajari untuk kita bertanggung jawab, setia, itu sebenarnya adalah pembelajaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita umatnya. Di mana kita bisa melakukannya dalam setiap aktivitas kita. Kalau kita sebagai pegawai, maka kita juga harus setia, bekerja, penuh tanggung jawab. Kenapa? Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Ketika kita mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab, melakukannya dengan baik, maka nama Tuhan dipermuliakan. Kita jadi teladan. Kita jadi contoh. Siapapun kita, mau kita sebagai orang tua, suami, istri, anak, pegawai, siapapun kita sebagai hamba Tuhan pun, lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, melayani dengan cara yang benar, seperti yang Tuhan juga tunjukkan, contohkan. Yesus ada di dunia ini. Ketika dia datang ke dunia ini, dia melayani. Demikian juga dalam kehidupan kita. Memang dalam hidup kita manusia, kita punya ego gitu ya, punya keinginan-keinginan yang kadangkala tidak terkontrol gitu ya. Atau keinginan-keinginan itu kita nggak sadar kalau itu sudah keluar dari kehendak Allah. Nah, ini yang perlu kita renungkan, kita perhatikan. Sesuai nggak dengan kehendak Allah? Kalau itu tidak sesuai, saudara harus berani untuk meninggalkannya. Saudara harus tegas mengambil satu keputusan. Wah, ini sih memang menguntungkan sih. Kalau dipikir-pikir ini sesuatu yang menguntungkan. Ini sesuatu peluang yang baik menurut pikiran saya mungkin. Tapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka jangan dilakukan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara ngerti apa yang saya maksud. Saudara pernah mengalami seperti ini. Saudara punya kesempatan, saudara punya peluang, saudara punya pilihan yang sekarang saudara hadapi atau pernah saudara hadapi. Dan menurut hitungan pikiran saudara, ini sesuatu yang mendatangkan keuntungan. Mendatangkan kebaikan misalnya. Tapi kalau itu sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan, maka jawabannya juga sudah jelas. Tidak perlu untuk dilanjutkan. Mungkin pikiran kita akan memberikan masukan, wah sayang ya. Saudara nggak perlu kecewa. Kenapa? Karena memang Tuhan tahu bukan itu yang Tuhan akan berikan. Bahkan Tuhan sediakan yang lebih besar dari itu. Tuhan sanggup menggantikannya. Nah, ini mungkin agak sulit ya. Apalagi kalau kita sedang membutuhkan sesuatu dan ini ada jalan yang pintas, ada jalan yang cepat, ada jalan keluar yang ya jarang diberikan gitu ya, atau muncul dalam hidup kita.
Tapi sekali lagi kita belajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena iblis itu licik. Dia bisa memakai berbagai cara untuk kita keluar dari jalur firman Tuhan. Untuk kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Makanya perlu kita ini menjadi orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Mengandalkan Roh Kudus, minta pimpinan Roh Kudus. Ketika ada tawaran, ketika ada peluang, saudara boleh menanyakan kepada Tuhan. Tanya Roh Kudus, kira-kira ini sesuai enggak dengan kehendak Tuhan? Kira-kira ini jalan Tuhan atau enggak? Minta hikmat Tuhan. Dan Roh Kudus itu akan menuntun saudara. Bukan lagi pada daging saudara, ego saudara. Tetapi kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Sehingga ketika saudara memilih, saudara menikmati berkat Tuhan. Yang kedua, kalau kita bicara tentang melakukan kehendak Tuhan, itu berarti kita harus menyelesaikannya. Kalau Tuhan pengen kita berjalan, ya sudah berjalan. Sampai kapan, Pak? Ya sampai selesai. Kalau kita diajari Tuhan untuk setia, ya sudah setia. Banyak kan sekarang anak-anak Tuhan yang punya pikiran menurut kehendaknya sendiri. Wah, saya ibadah di tempat ini gak dapat apa-apa. Akhirnya pilih untuk keluar. Sepertinya masuk akal sih. Sepertinya mungkin menurut pikiran kita, iya bener ya, saya gak dapat apa-apa di sini. Sebenarnya kalau kita ibadah itu sebenarnya kita itu ketemu sama Tuhan atau sama yang lainnya. Kalau kita bisa memahami bahwa ketika kita ibadah itu kita ketemu sama Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan dan kita berkomunikasi dengan Tuhan, maka kita pasti mengalami sesuatu. Tapi kalau kita tidak ketemu sama Tuhan, ya seperti yang kita rasakan tadi. Kita nggak dapat apa-apa karena nggak ketemu sama Tuhan. Kenapa? Karena mungkin pikiran kita bukan ke Tuhan. Mari kita lakukan kehendak Tuhan, kita setia. Memang ada banyak hal yang kita harus hadapi ketika kita mengikut Tuhan. Ada hal-hal yang mungkin membuat kita tidak nyaman. Ada hal-hal yang membuat kita mungkin nggak pas gitu ya, nggak sesuai dengan harapan kita. Ya memang itu yang ditunjukkan oleh Tuhan supaya kita paham, supaya kita ngerti kondisi-kondisi apa yang harus kita hadapi sekarang ini. Tetapi sekali lagi, ketika kita tetap melakukan kehendak Tuhan, kita setia, tidak meninggalkan Tuhan, kita tetap fokus kita mencari Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Tuhan akan tunjukkan. Sampai kapan, Pak, saya harus setia? Ya, sampai kematian. Sampai selesai hidup kita di dunia ini. Setia apapun yang terjadi. Percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa. Lakukan saja pekerjaan yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Kalau Tuhan inginkan setia, ya sudah setia. Setia sama pasangannya, setia dalam pekerjaannya, setia dalam ibadah. Nanti lihat, Tuhan akan berkati kita. Tuhan akan lakukan bagiannya Tuhan. Selesaikan pekerjaannya. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan ada contoh
bagaimana hamba yang setia melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Ketika tuannya datang, dia menunjukkan hasilnya. Dan dia dapat berkat. Demikian juga hidup kita. Sepanjang hari ini, mungkin ada banyak hal yang menjadi tanggung jawab saudara. Ada banyak hal yang Tuhan tunjukkan atau perhadapkan dalam kehidupan kita. Siapapun kita. Baik yang tua, muda, bahkan sampai yang anak-anak. Lakukan dengan setia. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yaitu kehendak Tuhan. Bukan kehendak pikiran kita. Bukan kehendak hati kita. Tapi disesuaikan dengan kemauan Tuhan. Lihat nanti. Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Semuanya akan dibuat beres. Semuanya akan dibuat luar biasa. Saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang berhasil. Kalau mungkin hari ini ada yang sedang dalam kondisi yang gak baik. Ngadepi pergumulan, kok gak selesai-selesai. Gimana ini caranya? Tetap setia sama Tuhan, lakukan kehendak Tuhan. Tetap ibadah, tetap berdoa, tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk kita lakukan, sudah lakukan. Kalau Tuhan pengen saya harus berdoa terus, ya sudah berdoa. Kok belum ada jawabannya? Lakukan aja. Kalau Tuhan yang nyuruh, pasti ada sesuatu. Yang penting kita kerjakan. Sampai kapan? Sampai selesai. Sampai Tuhan memberikan jawaban. Ya sepanjang hari ini, Bapak Ibu Saudara bisa mengerti kehendak Tuhan, bahwa kehendak Tuhan itu bukan yang ada dalam pikiran kita, bukan yang ada dalam ego kita, tetapi kehendak Tuhan itu adalah sesuatu yang Tuhan firmankan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk kita kerjakan sampai selesai. Sehingga kita bisa melihat apa yang sudah dijanjikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Biar sepanjang hari ini berkat Tuhan itu akan turun dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih pagi hari ini. Kami tahu ada banyak hal dalam kehidupan kami, pilihan-pilihan yang bisa kami kerjakan. Tetapi kembali Tuhan pagi hari ini kamu mau belajar untuk kami mau melakukan kehendak-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau memimpin kami, memimpin setiap umat-Mu, biar semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.